Dia sudah pernah jadi juara Piala Dunia. Dia juga sudah pernah juara Liga Champions. Begitu pula dengan gelar domestik, bahkan FIFA Puskás Award. Tapi kemarin, Giroud menambah prestasi individunya yang sudah gemerlap itu, yaitu jadi kiper terbaik di Serie A pekan ke-8. Ini bukan guyonan, ini adalah hal betulan yang dilakukan oleh Serie A itu sendiri. Mereka menganggap performa apik Giroud saat jadi kiper di pertandingan melawan Genoa pantas dapat penghargaan. Meskipun sedikit kocak, tapi ini benar-benar terjadi. Bagaimana Giroud bisa jadi kiper yang diakui di Serie A? Berikut ulasannya. Saat itu Milan bertandang ke markas Genoa. Pertandingan berjalan sangat sengit sampai kedua tim tidak bisa mencetak gol di babak pertama. Gol baru datang di menit ke-87 oleh usaha dari Christian Pulisic. Saat semua keadaan makin panas dan Milan berusaha menjaga keunggulan, sesuatu terjadi. Kiper Milan, Mike Maignan, melakukan pelanggaran keras ke pemain Genoa, Caleb Ekuban di menit ke-96. Awalnya itu tidak diperhatikan oleh wasit, pertandingan berjalan seperti biasa. Tapi setelah Ekuban tidak bangkit dari tanah, wasit menghentikan laga, kemudian ia mengecek VAR. Di situ terlihat jelas Maignan menancapkan lututnya ke pemain itu. Melihat hal itu, wasit pun langsung memberikan kartu merah untuk Maignan. Dilema pun harus dirasakan pelatih Milan, Stefano Pioli. Melihat Maignan kena kartu merah, ia panik. Sebab ia sudah menggunakan semua kuota pergantian pemainnya. Beberapa menit sebelumnya ia memasukkan bek muda Davide Bartesaghi untuk membuang-buang waktu. Tapi setelah itu ia makan getahnya sendiri. Tidak ada pilihan lain bagi Pioli. Seorang pemain yang sudah ada di lapangan harus menggantikan Maignan menjadi kiper. Dan di saat itulah tanpa pikir panjang, Giroud menghampiri Maignan, kemudian memakai sarung tangan dan jersinya. Kini ada beberapa menit krusial bagi Giroud untuk menjaga gawang Milan untuk tidak kebobolan. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini, tapi dulu saya pernah jadi kiper sewaktu kecil, ucap Giroud dilansir dari The Athletic. Ketika banyak orang meragukan langkah itu, Giroud membuktikan mereka salah. Beberapa menit kemudian ia melakukan penyelamatan dengan meninju bola yang datang ke arahnya. Bola pun aman dari gawang Milan. Itu bukan satu-satunya penyelamatan. Tepat sebelum wasit meniup peluit, seperti seorang penjaga gawang sungguhan, ia berani keluar dari garis gawang dan mengejar bola liar. Begitu bola aman berada di tangannya, wasit meniup peluit panjang. Milan pun bisa mengemas 3 poin penuh. Kemenangan tersebut mengirim Milan ke puncak Serie A dan membuat mereka percaya ini bisa jadi musim mereka setelah pertandingan. Giroud berkomentar soal penyelamatannya itu. Saya berkata pada diri sendiri, ayo, saya tidak mempunyai naluri sebagai penjaga gawang, namun momen itu membuat saya merasa seperti penjaga gawang. Giroud kemudian melanjutkan kalau ia bangga dengan tim ini. Ia juga mengaku akan membingkai kaos kiper yang ia kenakan itu. Saya sangat bangga dengan tim ini, kami berjuang sampai akhir, kami bertarung seperti singa. Saya akan membingkai kaos ini di rumah saya. Setelah pertandingan tersebut, media pun gempar memberitakan aksi Giroud yang jadi kiper itu. Sebab, di situ ia memang bukan jadi kiper yang tidak berkontribusi. Ia melakukan penyelamatan, dan itu penyelamatan yang membuat Milan berada di puncak klasemen Serie A musim ini. Atas kontribusinya itu pun, Serie A memasukkan Giroud ke dalam Serie A Team of the Week untuk game week ke-8. Dan uniknya, meskipun Giroud adalah seorang striker, di Team of the Week itu ia masuk di posisi penjaga gawang. Susunan pemain diumumkan lewat sosial media resmi Serie A. Selain Giroud yang jadi kiper, hadir pula Lukaku, Paredes, dan Spinazzola dari AS Roma yang menghancurkan Cagliari 4-1 kemarin. Menanggapi ini, Pioli mengaku sebenarnya Giroud tidak ingin jadi kiper. Pioli mengungkap kalau Pulisic lah lebih siap karena Pulisic pernah jadi kiper di masa lalu. Tapi Pioli lebih percaya kepada Giroud karena postur tubuhnya yang tinggi. Awalnya dia ingin Pulisic menjadi kiper gawang karena dia mungkin pernah melakukannya di masa lalu. Tapi saya bilang padanya dia terlalu kecil dan ada tendangan bebas.
Memasukkan Giroud sebagai kiper di Team of the Week mungkin terkesan sebagai candaan. Tapi nyatanya, Giroud mencatatkan persentase 100% penyelamatan di laga tersebut. Belum lagi aksi heroiknya itu mengamankan kemenangan Milan dan membuat mereka memuncaki klasemen sementara Serie A. Statistik itu lebih baik dibanding para kiper top di 5 liga tertinggi Eropa. Dilansir dari ESPN, tercatat Alisson Becker memiliki persentase penyelamatan sebesar 81%. Diikuti Kepa Arrizabalaga yang punya 76% penyelamatan. Kemudian disusul Donnarumma dengan 75% penyelamatan. Sementara itu Andre Onana yang dibeli Manchester United seharga 55 juta euro hanya mencatatkan 69% penyelamatan. Pengakuan Giroud sebagai kiper sungguhan tidak hanya sampai masuk ke Team of the Week saja. Di website resmi AC Milan, di situ terpampang para pemain beserta posisinya. Dan Giroud terlihat di barisan penjaga gawang, lengkap dengan jersey dan nomor 9 yang biasa ia kenakan. Candaan ini kemudian diikuti oleh tim nasional Prancis. Lewat sosial medianya, Federasi Sepak Bola Prancis membagikan gambar berupa Giroud yang memakai jersey kiper bersama dengan kiper-kiper timnas yang dipanggil lainnya. Dengan caption, "Kami harus memperbarui daftarnya." Dan tidak sampai di situ saja, untuk kalian yang kini lebih mengidolakan Giroud sebagai kiper daripada sebagai striker, tenang saja. AC Milan secara resmi mengeluarkan jersey kiper bernomor 9, lengkap pula dengan nama Giroud di punggungnya. Jersey ini bisa dibeli secara resmi lewat website AC Milan. Tapi melihat antusiasmenya, tak heran kalau jersey tersebut sudah habis dalam sekejap mata. Momen Giroud sebagai kiper memang memberikan hiburan tersendiri dari sisi permainan sepak bola. Kini yang pusing tinggal Pioli karena kartu merah ia tidak bisa memainkan kiper andalannya Maignan setelah jeda internasional nanti. Mungkin Pioli bisa memainkan Giroud sebagai kiper lagi.